Kita cukup kaget sekali roadmap pendidikan nasional 2020 sampai 2035 sudah tidak ada lagi agama. Sampai akhirnya dua ormas besar di Indonesia, Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia Pusat, bertanya langsung kepada Mendikbud Pak Nadiem Makarim. Ketika kita mencoba untuk melihat potret Indonesia kekinian, saat Indonesia berubah kiblat ke Cina, ada dampak, ada implikasi Polisos Hankam. Itu yang disampaikan oleh Staf Panglima TNI, yaitu Bapak Mayor Jenderal Aditya Warman Toha di Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh rahimakumullah. Saat kita melihat Indonesia sekarang ini dalam posisi dilematis, saat bahkan ada sebuah nota diplomatik dengan kode referensi Beijing 1448. Di dalamnya isinya Kementerian Luar Negeri Cina dan Kementerian Luar Negeri Amerika sepakat untuk melakukan akselerasi, yaitu percepatan untuk menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara sekuler. Dan ini kebalikan dari apa yang ada di Turki. Kalau di Turki dalam waktu 50 tahun berubah dari sekuler ekstrim menjadi Islami yang digerakkan oleh Presiden Turki Tayyip Erdogan. Bahkan beberapa tokoh-tokoh nasional dari Indonesia, salah satu di antaranya Profesor Didin Hafiduddin, Rektor Ibnu Khaldun Bogor, terbang ke Istanbul, Turki, mencoba untuk bertanya langsung kepada Presiden Turki Tayyip Erdogan, apa kiat rahasia untuk merubah Turki dari sekuler ekstrim menjadi Islami. Ternyata ada tiga yang digerakkan oleh Presiden Turki Tayyip Erdogan. Yang pertama, gerakan sholat subuh berjamaah. Kemudian yang kedua, gerakan zakat, infak, dan sedekah. Kemudian yang ketiga, yaitu menyambung silaturahim, membangun silaturahim antara umara dan ulama, antara ormas-ormas Islam, tokoh-tokoh Islam, aktivis-aktivis Islam. Sehingga dalam waktu 50 tahun Turki berubah dari sekuler ekstrim menjadi Islami. Bahkan Turki sangat disegani di seluruh dunia sekarang ini. Beda dari Turki yang dulu. Tapi ketika kita melihat potret Indonesia kekinian, ini kebalikan dari Turki. Dari Islami akan dijadikan menjadi sekuler. Sehingga akhirnya kita bisa melihat perubahan ini tahap demi tahap, terstruktur, sistematis, dan masif. Saat Profesor Yudian Wahyudi diangkat menjadi Ketua Dewan Pembinaan Ideologi Pancasila, dari situlah start awal. Keluarlah sebuah statement, agama musuh terbesar Pancasila. Kalau dulu di Indonesia, itu komunisme, itu musuh terbesar Pancasila. Tapi sekarang agama itu musuh terbesar Pancasila. Bahkan kalau dulu kita lihat musuh terbesar Pancasila itu adalah PKI dan penista agama. Tapi sekarang yang kita saksikan justru penista agama dilindungi oleh negara dan digaji oleh negara. Sebagaimana yang kita saksikan mulai dari Ade Armando, Abu Janda, Denny Sirgar, dan beberapa yang lain. Bahkan Majelis Ulama Indonesia Pusat berkirim surat ke Bareskrim Mabes Polri untuk menangkap Ade Armando. Karena apa? Dia dengan terang-terangan melecehkan Allah, melecehkan Rasulullah, melecehkan Al-Quran, melecehkan Islam, melecehkan ulama. Itu sudah berapa tahun sampai sekarang tidak digubris gitu. Bahkan Ade Armando sampai sekarang dilindungi oleh negara, digaji oleh negara. Nah inilah yang terjadi, belum lagi yang lain-lain.
Inilah realitas yang ada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan statement terakhir Profesor Yudian Wahyudi sebagai Ketua Dewan Pembinaan Ideologi Pancasila, dia minta kepada seluruh umat Islam se-Indonesia untuk bergeser dari ketaatan pada kitab suci menjadi ketaatan kepada konstitusi. Artinya apa? Umat Islam di Indonesia ini diminta untuk mencampakkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi taat kepada konstitusi ciptaan manusia. Itulah statement yang terakhir dari Profesor Yudian Wahyudi sebagai Ketua Dewan Pembinaan Ideologi Pancasila. Jadi benar-benar gerakan peminggiran agama sangat terstruktur, sistematis dan masif. Bahkan sampai dalam lingkup pendidikan. Kita cukup kaget sekali roadmap pendidikan nasional 2020 sampai 2035 sudah tidak ada lagi agama. Sampai akhirnya dua ormas besar di Indonesia, Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia Pusat, bertanya langsung kepada Mendikbud Pak Nadiem Makarim, apakah dengan roadmap pendidikan nasional 2020 sampai 2035, artinya 15 tahun ke depan, ingin menjadikan generasi Indonesia menjadi generasi ateis, komunis? Tidak ada jawaban. Tapi akhirnya ujung-ujungnya muncullah sebuah peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021. Jadi standar pendidikan nasional sudah tidak ada lagi, yaitu mata pelajaran Pancasila dan bahasa Indonesia. Sudah dihapus. Inilah. Jadi tahap demi tahap peminggiran agama ini terstruktur, masif, tersistematis dan masif sekali. Bahkan Dirjen Kemendikbud mengeluarkan Kamus Sejarah Indonesia. Jadi sekarang Kamus Sejarah Indonesia tidak ada lagi tokoh-tokoh Islam seperti Muhammad Natsir, pencetus NKRI, itu sudah tidak ada lagi. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sudah tidak ada lagi. Kiai Haji Wahid Hasim dari Nahdlatul Ulama sudah tidak ada lagi. Kiai Haji Mudzakkir dari Muhammadiyah tidak ada lagi. Kiai Haji Agus Salim dari Serikat Islam sudah dihapus. Bahkan Buya Hamka sudah tidak ada lagi. Jadi yang dimunculkan kamus sejarah baru di Indonesia, yang dimunculkan oleh Dirjen Kemendikbud